Tim Opsional Samit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek sejumlah rumah di Jalan Konghin, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Rumah ini digerebek usai polisi mendapati laporan adanya aktivitas judi yang kerap meresahkan masyarakat. Untuk masuk ke dalam rumah, polisi terpaksa memanjat tembok dan benar saja saat polisi berhasil masuk ke dalam rumah, sejumlah pria lari kocar-kacir menghindari tangkapan polisi. 5 orang pelaku judi pun berhasil diamankan. Dari dalam rumah polisi juga mendapati peralatan judi seperti dadu dan karpet alas judi serta uang tunai senilai 69 juta rupiah. Dalam hal ini untuk yang telah diamankan 5 orang tersangka yang mana terdiri dari 1 orang bandar sebagai bandar judi, kemudian 4 orang sebagai pemainnya. Dalam hal ini diamankan juga di TKP yaitu alat dadu goncang, kemudian karpet alas yang berwarna merah yang mana terdiri dari gambar kodok, kemudian gambar ikan, dan kemudian uang kurang lebih yang dapat diamankan kurang lebih sekitar 69 juta. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. 3 tersangka penipuan penggandaan uang dengan media gentong ajaib yakni Dwi Suksesi, Suraji, dan Suhari dihadirkan dalam rekonstruksi kasus penipuan gentong ajaib di rumah korban Indah Mukti Ningrum. Di dalam rekonstruksi tersebut, terlihat Suhari yang duduk di kursi roda didorong untuk memeragakan reka adegan. Suhari berperan sebagai guru spiritual yang mengaku bisa menggandakan uang, sedangkan 2 tersangka lainnya bertugas meyakinkan korban. Proses penggandaan uang dilakukan di dalam kamar korban serta di 2 rumah. 22 adegan diperagakan oleh tersangka dan korban dalam rekonstruksi ini. Dalam hal ini, perkara ini modusnya menggunakan gentong. Jadi korban dijanjikan oleh pelaku dapat menggandakan uang korban hingga berlipat-lipat. Tapi ternyata setelah dilaksanakan ritual dan lain sebagainya, korban tidak mendapatkan hasil yang sudah dijanjikan seperti itu. Yang membuat ibu percaya itu apa? Ya karena dari awalnya Suraji itu Bapak. Bilangnya duit cair terus bisa buat bayar utang, terus akhirnya saya terus saya ke rumahnya Mbak Suhar diantar sama Suraji sama si. Total kerugian korban kasus penggandaan uang gentong ajaib ini mencapai 89 juta rupiah. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Gue gak habis pikir, hari gini masih saja ada orang berharap cuan dari judi dan menggandakan uang. Bukannya lo kerja mencari penghasilan, tapi lo malah sibuk jadi menghamburkan uang. Terlebih lagi, gue gak habis pikir, masih saja ada orang percaya dengan penggandaan uang. Padahal sudah banyak korban yang gigit jari, lantaran harapannya melayang, hilang bersama dukun gadungan. Jadi gue ingatkan, jika lo mau punya uang, jangan berharap uang instan. Bukannya cuan, bisa-bisa lo malah belingsatan, akibat harta lo ludes gak karuan. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama, dari Hamdani 11. Pak Polisi, di Jalan Raya Otonom Cikupa, rawan terjadi pencurian kendaraan bermotor oleh sejumlah komplotan pencuri. Mohon patrolinya Pak, karena jalan yang sepi. Laporan selanjutnya dari Lela Anjani 80. Lapor Pak Polisi, di simpang Jalan Halat Gedung Arca Medan, rawan komplotan begal dengan sajam. Mohon patrolinya Pak, karena sudah banyak korbannya dan meresahkan warga sekitar. Laporan selanjutnya dari Lutfi Fauzan 098. Pak Polisi, sering terjadi pemalakan dengan sajam di Pasar Atas Curug Bengkulu oleh sekelompok oknum preman. Mohon ditindak Pak, sudah membuat resah warga.
Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.